Kembali bersama Insight Strategic Forum, bahasan kali ini yaitu tentang housing for all, perumahan untuk rakyat. Kalau dalam Millennium Development Goals ada education for all, saya pikir dalam realita kondisi perkotaan dan globalisasi hari ini, perumahan adalah menjadi salah satu fokus isu bagaimana kita bisa menggerakkan dan kita bisa memperhatikan tentang keberadaan perumahan untuk warga negara, citizenships. Nah, tadi menarik tentang diskusi sebelum dalam sesi sebelumnya, bahwasanya Bung Panangian coba memetakan bagaimana problematika tadi, berapa juta tentang terutama khususnya informal society yang sebenarnya mendorong wilayah-wilayah perumahan pemimpinan kota, tapi jarang diperhatikan. Mereka karena tidak mempunyai struk gaji tetap kali ya, tapi sebenarnya mereka yang menggerakkan perekonomian perkotaan. Satu sisi decision making pemerintahan belum bisa memperhatikan secara serius dengan memberikan kebijakan-kebijakan. Satu sisi developer juga belum. Saya pikir belum memperhatikan. Saya pikir ini akan menjadi bidikan yang menarik. Saya pikir ada sisi social benefitnya, tapi juga ada profit di dalam bisnis ya. Nah, bagaimana ini kira-kira Bung Panangian memetakan tentang perumahan pemukiman di perkotaan? Kita belum baca tentang pinggiran dan pedesaan, perumahan perkotaan. Ya, jadi sekali lagi karena Indonesia belum punya kebijakan, ya kan? Beda dengan Bangladesh. Sana ada Muhammad Yunus, penerima hadiah Nobel. Dia membangun bank orang miskin. Jadi langsung membidik society yang orang yang memang memiliki income tapi tidak punya daftar gaji. Nah, dan ternyata dalam tempo 8 tahun Bank Grameen Bank itu berhasil merumahkan sekitar 160.000 rumah. 160.000 rumah. Jadi ini sangat luar biasa. Artinya kalau itu landed house atau apartemen modelnya? Ada semi apartemen, jadi 6 lantai ada. Tapi kebanyakan orang-orang yang betul-betul sektor informal. Nah, karena pendekatan dari Muhammad Yunus itu menganggap begini, orang miskin sekalipun justru kalau dia diberikan kesempatan untuk menggunakan dana di depan dengan harapan ada perbaikan ekonominya ke depan dari penerimaan dana itu, dianggap mereka ini lebih setia justru membayar kewajibannya daripada orang yang sudah mapan. Nah, ini penelitian psikologis yang sangat dalam dan memang akhirnya terbukti berhasil bahwa orang miskin itu bukan hanya berpikir bertahan hidup, ternyata dia makin miskin dia makin tinggi sikapnya untuk survival of the fittest yang ada dalam dirinya untuk tetap bertahan. Nah, disinilah butuh fasilitas pemerintah. Nah, Indonesia belum mampu melahirkan Muhammad Yunus untuk mendekatkan itu ya. Nah, itu yang pertama. Tapi Muhammad Yunus lain bukan dari struktur pemerintahan, dia memang dari civil society yang mempunyai care kepedulian semacam itu ya. Maksud saya tokoh-tokoh semacam itu pemikir-pemikir inovatif belum ada ya. Nah, jadi bisa dikatakan mungkin habis ini PPRN yang memfasilitasi, Pak. Ya, nggak tahu lah. Mungkin dia udah di bank udah ada ya, nggak tahu dia. Nah, itu rahasianya lah dia. Nah, jadi itu yang pertama. Berarti pendekatan informal sektor society ini harus segera dientaskan karena ternyata informal sektor ini di perkotaan hampir 40% dari pekerja di perkotaan ya. Mulai jadi pemulung sampai 40%. Dari jumlah penduduk yang menggantungkan hasil income-nya dari sana. Ya, betul. Berarti kalau pemerintah masuk ke sini melalui suatu kebijakan, ya nanti mungkin PPRN yang memberikan kebijakannya mungkin, maka memiliki kehidupan recycling ya, produk ya itu kan. Betul. Nah, inilah fakta Indonesia atau terutama Jakarta yang saya lihat Pemda DKI pun seakan-akan belum mampu mencari solusi kecuali membongkar dan menggusur gitu. Ini kan sangat membongkar dan menggusur. Ya, ini sangat primitif itu. Cara-cara pendekatan membongkar dan menggusur itu sangat primitif. Kenapa? Karena ada suatu kawasan yang sudah dihuni 20 tahun. Berarti sudah 20 tahun mereka melekat komunitas, melekat, dicabut gitu, Pak. Ya, jadi seperti gigi yang sudah masih kuat itu dicabut tuh. Waduh, saya nggak tahu tuh. Nah, ini yang tidak dilihat dari orang-orang Pemda sebagai akibat sosioekonomi politisnya terhadap keluarga-keluarga yang sudah dicabut. Apakah dari dulu? Kenapa dari dulu dibiarkan? Sebagai contoh, konsekuensi logis ya.
Nah, saya pernah ke Solo, saya lihat. Di Solo luar biasa Solo. Baru kemarin saya datang ke sana. Pedagang-pedagang kaki lima yang dianggap tidak memenuhi kriteria tata ruang itu, oleh wali kota itu dikumpulkan, diajak untuk rembukan, dan orang Pemda Solo mencari lokasi yang seimbang dengan lokasi yang dulu pernah dihuni itu, dari segi penghasilannya, terus diarak-arak di kota gitu untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa ya semua orang di Solo itu harus hidup gitu ya, dan berkeseimbangan. Akhirnya sekarang mereka sangat appreciate gitu. Ya kayak gitulah modelnya. Jadi sekarang ini justru otonomi daerah ini merupakan terobosan ya. Ada juga di gubernur di Samarinda, ada di pinggiran sungai itu. Dikasih dimasukin dalam APBD. Ini bukan hanya pendekatan politis. Memang ingin dia membuat suatu kota yang bersih, berkesinambungan dan kehidupan yang lebih seimbang antara sektor informal dan formal, dan berhasil gitu. Nah, Jakarta, Surabaya, terutama Jakarta, yang saya melihat sampai hari ini tuh penggusuran itu masih terus terjadi dan sepertinya tidak ada solusi ya yang mereka lakukan gitu. Jadi saya katakan tadi, sebenarnya kita bisa belajar dari Bangladesh, kita bisa belajar dari otonomi daerah ya ada di Solo, di Samarinda, di Balikpapan. Ya, kenapa? Karena Jakarta ini kan merupakan potret, pintu gerbang dari dari bagaimana melihat Indonesia. Konon 68% uang beredar di Jakarta. Oke, yang menarik ini Bang, dan saya kepada Bang Muladin bahwasanya posisi hari ini civil society kita, partai politik itu termasuk civil society, pilar civil society. Bukan hanya sekedar dia merupakan ajang 5 tahunan, tetapi mempunyai agenda-agenda perubahan yang sustainable, berkelanjutan. Melihat problem tadi, Bang, Abang melihatnya gimana posisinya dalam perspektif partai? Ya, namanya aja Partai Peduli Rakyat, ya kan? Nasional begitu. Sehingga konsen kami adalah pada kepedulian terhadap rakyat. Jadi artinya PPRN ini sekali peduli rakyat, tetap peduli rakyat. Nah, kalau kita bicara dengan dari konteks perumahan, tentu ini termasuk salah satu fokus dari Partai Peduli Rakyat, karena PPRN tidak ke depan tidak lagi tidak rela lagi melihat adanya perlakuan terhadap rakyat yang seperti itu. Salah satu iklannya itu bukan lagi saatnya berwacana loh, tetapi langsung melakukan tindakan yang konkret dan implemented. Nah, kira-kira dalam perumahan ini ada agenda ini kira-kira, agenda konkret dari partai kira-kira. Kita lihat kan bahwa kebutuhan atau misalnya hak asasi manusia ini kan adalah sandang pangan papan itu kan. Betul. Itu kan kebutuhan yang paling mendasar. Tentu sandang pangan papan ini merupakan satu garapan atau satu sasaran dari kepedulian rakyat itu dalam Partai Peduli Rakyat Nasional ini kan. Jadi kita tentu sudah merencanakan, sudah membuat satu program ya, strategi bagaimana kita bisa mengentaskan masyarakat ini terhadap keterbelakangan atau terhadap kita katakan kemiskinan, keprimitifan ya. Itu termasuk manusia primitif saya pikir tinggal di ibu kota Republik ini, tapi masih kita lihat pemandangan yang sangat biasa terjadi di mana-mana di sudut-sudut kota Jakarta ini, ya kan, seperti gelandangan begitu kan. Saya pikir ini akan menjadi agenda strategis ketika misalnya PPRN dengan visinya untuk mencerdaskan dan kesejahteraan rakyat. Salah satu tadi yang ditawarkan oleh Bang Panangian tadi, civil society-nya membangun semacam lembaga keuangan kerakyatan, seperti Grameen Bank Bangladesh. Di Bangladesh sana, satu sisi bagaimana kemudian mempunyai resources untuk kemudian membangun perumahan-perumahan untuk rakyat dan pendampingan untuk itu. Saya pikir itu akan menjadi yang menarik. Betul. Saya kira kalau rakyat Indonesia percaya, memberikan kepercayaan kepada Partai Peduli Rakyat Nasional, barangkali tidak jauh-jauh Bung Panangian ini adalah generasi muda atau kaula muda yang punya fokus terhadap kepedulian perumahan rakyat itu. Nanti akan kita lanjutkan lagi dalam sesi berikutnya. Saya akan mencoba membahas tentang tawaran-tawaran dan solusi bagaimana tentang persoalan-persoalan tentang pemukiman dan perumahan rakyat. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut.